jamah. Katakan sama-sama. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu tiap jamah ku jadi baru. Angkat tanganmu pelan-pelan ke atas, katakan. Setiap pribadi lepas pribadi, semua katakan kami perlu Engkau Bapa. Menjamah setiap roh kami sore ini Bapa. Yes Lord. Biar semua berlalu, semua berakhir. Kasih-Mu tidak berubah. Cinta-Mu tetap selamanya Bapa. Semua dengan iman percaya. Lagi katakan. Sampai tumbuh iman percaya di dalam hatimu. Oh, dia jamah. Segenap hidupku. Beri kami damai. Hatiku, oh semua telah berubah dan aku tahu Yesus sama lagi dengan penuh bersama. Katakan bersama. Sama setiap kami Bapa, sentuh setiap roh kami Allah, dan beri kami damai di hatiku. Semua telah berubah dan sekali lagi kita memberikan kemuliaan bagi Allah kita yang terbesar. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Haleluya. Kasih-Mu tetap bagi kami Allah. Kasih-Mu selamanya bagi kami. Yes. Ku jadi baru. Yesus jamah. Ku jadi baru. Yang percaya katakan Yesus jamah. Yesus jamah. Jadi baru. Sorak-sorai bagi Allah kita yang terbaik. Hanya bagi Dialah segala puji kemuliaan. Bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau menjamah setiap roh kami. Engkau menjamah setiap roh kami. Engkau menyentuh setiap roh kami. Engkau menyentuh setiap roh kami. Engkau penuhi setiap roh kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Ibarala pakase kerala palata kase kerala palata kasandara.
Itu yang kami perlu sore malam hari ini. Itu yang kami butuhkan sore hari ini Bapa. Sentuhan roh-Mu. Lawatan-Mu bagi setiap kami, supaya tidak ada satu pribadi yang terlewatkan sore malam ini. Menikmati kehadiran-Mu, menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa. Kami rindu ketika kami tinggalkan tempat ini sebentar, kami membawa kemenangan, kami menjadi pewarta-pewarta lewat hidup kami, lewat kehidupan kami. Kami jadi Injil yang terbuka, menjadi pewarta atas kabar berita kemenangan bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan firman-Mu sebentar menuntun kami. Dan Allah Roh Kudus tuntun hamba-Mu. Setiap kata perkataan yang hamba sampaikan biar atas seizin Engkau saja. Untuk boleh kami terima jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat, yang percaya, yang sudah terima berkat Tuhan. Dengan mantap, dengan suara yang keras sama-sama aminkan. Amin. Sekali lagi dengan mantap katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang terbesar. Yesus baik, sungguh baik. Dia sangat baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat seluruh tim pemuji yang sudah memberkati kita sekalian pada sore malam hari ini. Saya bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali di dalam kasih setia Tuhan yang tidak berubah dan tak akan pernah berubah bagi hidupmu dan hidupku yang percaya, katakan amin. Tidak pernah bosan-bosannya untuk saya terus menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga pola pikir, jaga pola makan, jaga kesehatanmu. Dan terus patuhi protokol COVID-19 dengan terus rajin cuci tangan, sering-sering cuci tangan, pakai masker, pakai face shield kemanapun penjenengan tindak. Dan saya percaya kasih setia Tuhan akan terus melimpah atas hidupmu, memimpin engkau, memberikan kesehatan yang tidak ada putus-putusnya. Amin. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada sore hari ini, bangun dari tidurmu. Tidur adalah satu aktivitas yang maha penting bagi setiap umat manusia. Baik manusia atau orang yang sehat jasmani, terlebih bagi orang yang sedang mengalami atau menjalani proses penyembuhan, sedang mengalami proses perawatan pasca sakit. Mengapa? Dengan tidur, sel-sel tubuh yang rusak, yang mati, yang mengakibatkan jaringan tubuh kita rusak, yang mengakibatkan tubuh kita jatuh sakit, diganti. Muncul lagi sel-sel tubuh, sel-sel di dalam hidup kita, di dalam tubuh ini sel-sel tubuh yang baru, yang segar yang kembali, yang menjadikan jaringan-jaringan yang sudah rusak menjadi kembali hidup lagi dan menjadikan proses penyembuhan lebih cepat terjadi. Proses recovery itu kembali lebih cepat terjadi ketika orang yang sakit tidur dengan durasi dan kualitas tidur yang baik. Tidur juga amat sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi orang dewasa, terlebih para manula dan anak bayi. Karena sejak dari dalam kandungan hingga usia 3 tahun, si ponang jabang bayi mengalami apa yang disebut golden age. Usia keemasan di mana sel-sel otak membutuhkan nutrisi, asupan gizi, lewat ASI mungkin, lewat susu formula yang diberikan mungkin, lewat vitamin-vitamin yang diberikan untuk menjadikan sel-sel otak itu tumbuh sedemikian cepat di usia keemasan hingga usia 3 tahun. Dan tidur juga merupakan satu hal tidak kalah pentingnya dibanding susu formula, tidak kalah pentingnya dibanding ASI, tidak kalah pentingnya dengan vitamin nutrisi yang lain. Tidur amat sangat dibutuhkan oleh anak bayi. Anak bayi yang tidur dengan durasi interval waktu, kualitas tidur yang baik, menjadikan sel-sel otaknya tumbuh demikian cepatnya. Sekelumit tentang maha pentingnya
tidur. Tapi firman Tuhan yang kita miliki, Alkitab yang kita punya juga mencatat ada sebuah tidur yang tidak lazim. Sebuah tidur yang tidak wajar. Tidur yang amat sangat berbahaya ketika kita terkena efek dari tidur tersebut. Tidur dengan nama tidur Eutikus. Tidur ala Eutikus. Sama-sama kita buka di dalam Kisah Perbuatan Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Saya mau bacakan kelima ayat ini bagi penjenengan sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkannya, simak baik-baik kelima ayat ini. Kisah Perbuatan Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, maaf. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Lukas mencatat bahwa mereka, Lukas dan sejawat, Lukas dan Rasul Paulus berlayar dari Filipi menuju Troas. 4 hari lama perjalanan mereka sampai ke Troas. Dan Lukas bersaksi, Lukas menulis 7 hari lamanya mereka tinggal bersama-sama jemaat di Troas. Ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Pada hari yang ke-8, Paulus berinisiatif mengumpulkan jemaat di Troas untuk berkumpul, bersekutu, memecah-mecahkan roti, mengadakan perjamuan kudus di sana, mengadakan satu kebaktian, ibadah di sana. Dan Paulus berinisiatif, berkehendak untuk menyampaikan kebenaran firman. Dikumpulkanlah seluruh jemaat di Troas di sebuah gedung pertemuan di lantai atas, firman Tuhan berkata. Paulus berbicara amat sangat lama karena banyak hal yang akan disampaikan. Esok harinya Paulus akan pulang ke Yerusalem mengikuti ibadah Paskah di sana. Begitu lamanya Paulus berkata-kata sehingga firman Tuhan mencatat hingga larut malam. Ibadah itu, persekutuan itu, pembicaraan itu belum juga rampung, belum juga paripurna, belum juga selesai. Dan ada di tempat itu seorang muda bernama Eutikus. Karena lelah, capek, jengah, jenuh, bosan, boring, membuat Eutikus terkantuk-kantuk dan memilih memisahkan diri dari perkumpulan yang ada menuju ke bibir jendela sambil menikmati semilir angin malam. Si Eutikus ini semakin terkantuk-kantuk dan firman Tuhan mencatat dia jatuh dari lantai ketiga, klepok, game over, selesai, mati. Kisah jatuhnya Eutikus dari lantai ketiga dan matinya Eutikus memberi kepada engkau dan saya beberapa hal pelajaran yang wajib hukumnya untuk kita pegang, kita pakai untuk kita menghadapi hari-hari ke depan. Tantangan ke depan tidak semakin mudah, tantangan ke depan semakin sulit. Hanya dengan firman Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memimpin engkau dan saya, menjadikan engkau dan saya kuat. Terus kuat, semakin kuat menghadapi segala tantangan. Yang setuju sepakat katakan amin. Yang pertama, poin yang pertama. Ternyata ada beberapa klaster, tipe, jenis dari jemaat gereja. Eutikus memilih untuk memisahkan diri dari jemaat yang sedang berkumpul
fokus tekun mendengar Paulus berbicara. Memilih memisahkan diri untuk sekedar metongkrong di pinggir jendela. Tidak fokus lagi, tidak tekun lagi mendengar. Milih memisahkan diri dan pada akhirnya Eutychus pun terkantuk-kantuk. Seorang pendeta bernama Ron Edmondson membagi beberapa kelas, membagi beberapa jenis jemaat yang ada di gereja pada umumnya. Dan tipikal jemaat seperti Eutychus ini, model jemaat seperti Eutychus ini disebut sebagai jemaat dengan tipe tester. Suka coba gereja, pindah sana sini hanya untuk kepo. Motivasinya hanya ingin tahu seperti apa toh gereja di tempat itu. Katanya pendetanya lucu, katanya pendetanya luar biasa, pindah ke sana. Dengar lagi di gereja Sino, alat musiknya hebat, sound sistemnya jeduk-jeduk, mantep, pindah lagi. Pindah lagi karena di gereja lain sering undang pendeta tamu. Sering artis-artis ibu kota, pelawak datang hadir, mengisi acara di gereja itu, pindah lagi. Kepo, hanya ingin mencari kehebohan yang membuat penasaran hatinya terobati. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, tidak menetap, tidak bisa stay, tinggal menjadi jemaat tetap di satu gereja, bahkan untuk berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, apalagi jemaat model seperti ini tidak akan bisa. Yang pertama, jemaat tester. Yang kedua, pleasers, jemaat yang hanya ingin menyenangkan hati orang lain, orang yang mengundang hadir ke suatu gereja. Saudaranya mengundang, bro sis ayo datang ke gerejaku, ada KKR, ubyung datang pindah ke gereja yang lain. Teman sekantor, kepala, pimpinannya mungkin mengajak ayo satu waktu ke gerejaku, pendeta tamunya hebat, pindah lagi, pindah lagi, hanya demi menyenangkan hati orang lain, hanya demi sungkan, demi ewoh pekewoh, hadir dan pindah. Jemaat ini pun seperti halnya jemaat tester, tidak stay, tidak tinggal menetap, tidak ngoyot, tidak berakar, bertumbuh, apalagi berbuah. Jemaat yang ketiga namanya jemaat jumper, pelompat, kutu loncat. Motivasinya berbeda. Berbeda dengan jemaat tester, jemaat pleaser yang pindah-pindah. Jemaat pelompat ini juga hobinya pindah-pindah. Tapi motivasinya beda. Motivasinya demi cari nyaman, demi menghindari tekanan. Jenis model jemaat seperti ini, kebanyakan mereka adalah troublemaker. Tukang gawe rusuh. Reseh kelakuannya, tipu sana, tipu sini, utang sana, utang sini. Ketika banyak yang nagih, gak nyaman lagi tinggal, pindah ke gereja yang lain, bertabiat yang sama, tipu sana, tipu sini lagi, ngutang sana, ngutang sini lagi. Sekedar mengingatkan bagi penjenengan sekalian, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan di tempat ini, alangkah lebih bijaknya engkau dan saya tidak bermain dalam tanda kutip hutang dan memiutang. Kalau ada lebih berkat kepada saudaramu yang membutuhkan, beri tanpa mengharap kembali. Mengapa? Terkadang yang kita beri pinjaman mungkin tidak punya niat busuk, ngapusi, ngemplang, tapi memang belum ada uang untuk mengembalikan. Daripada ujungnya pekewoh, ujungnya sungkan, ketemu di gereja, aduh gak enak, mending pindah. Bejo, untung kalau pindah ke gereja lain, kalau tidak berjemaat sama sekali, fatal akibatnya. Mending lebih baik
Engkau yang punya berkat lebih, beri kepada mereka yang membutuhkan. Jangan sekali-kali berhutang dan memiutangi. Atau mungkin jemaat seperti ini, jemaat yang terlalu sensi. Kepada beberapa hamba Tuhan di satu gereja, firman-Nya terlalu pedes. Gak enak didengar. Pindah dan terus dengar firman yang menonjok hati, gak tahan, pindah lagi, tersinggung. Pindah. Model seperti ini pun tidak bisa menetap, tidak bisa berakar, tidak bisa tumbuh, bahkan menghasilkan buah. Yang keempat, jemaat seekers atau pencari. Jemaat ini juga seringkali pindah, tapi motivasinya beda. Pindah untuk mencari jawaban atas apa yang dia yakini. Selama dia belum mendapat sesuatu yang dia yakini, menjadi berkat di dalam hatinya, mantap di dalam hatinya, nyaman tinggal di satu gereja, dia akan terus mubeng, dia akan terus pindah sampai satu titik, satu waktu ketika diketemukan gereja, pendeta, hamba Tuhan yang bisa memberikan jawaban atas setiap apa yang dia yakini, dia akan tinggal menetap, dia akan stay. Dia akan berakar, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang kelima disebut jemaat builders atau pembangun. Ini tipikal jemaat yang sudah lahir baru. Enggak peduli apa kata orang. Enggak peduli sekalipun dia berjemaat di sebuah gereja yang sederhana, di tempat yang terpencil, terpelosok. Tapi karena hatinya sudah lahir baru, rohnya sudah lahir baru. Lewat hidupnya bahkan, lewat talenta-talenta karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dia menjadi seorang pembangun atas gereja tersebut. Mengulurkan tangan, waktu, tenaga, keuangan dia berikan. Talenta yang Tuhan berikan, dia salurkan untuk gereja di mana dia tinggal. Dan saya berharap, berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat dengan model-model builders, membangun tubuh-tubuh Kristus di mana engkau dan saya tinggal, yang sepakat katakan amin. Dari kelima hal, kelima klaster, 5 tipe jemaat ini, ada satu pertanyaan besar di dalam diri kita. Sejatinya, sesungguhnya, apa sih yang menjadi esensi, menjadi hakikat dasar, menjadi intisari pokok setiap kali kita hadir di tempat ini, beribadah setiap minggu tuh esensinya apa? Hakikatnya apa? Intisarinya apa? Ada satu jawaban yang saya temukan. Esensi, hakikat, intisari ibadah yang kita lakukan adalah berjumpa secara pribadi dengan pribadi Allah Roh Kudus, yang sepakat katakan amin. Mengapa harus berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan, dengan pribadi Allah Roh Kudus itu? Karena hanya dengan perjumpaan secara pribadilah hidupmu dan hidupku dipulihkan. Hidupmu dan hidupku berbuah. Hidupmu dan hidupku menghasilkan buah-buah pertobatan. Hidupmu dipulihkan, diubahkan, yang sepakat katakan amin. Filipi pasal yang pertama ayat 22 berkata, kalau aku hidup, hidupku berarti hidup yang menghasilkan buah. Pertobatan itu bukan pertobatan yang stuck, berhenti sampai kita mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berhenti sampai di situ, tidak. Pertobatan kita bukanlah pertobatan yang bantet. Kalau roti bantet masih enak, dijual hari-hari ini harganya mahal. Tapi kalau iman bantet, rohani bantet, mana tahan menghadapi cobaan, godaan hidup yang semakin menjepit seperti hari-hari ini. Hidup yang tidak bertumbuh, ibarat pohon bonsai, kerdil. Kalau pohon bonsai mahal harganya,
Kalau imanmu, rohanimu, bonsai, kerdil, bagaimana engkau menjadi berkat? Jangankan untuk istri anak suamimu, untuk dirimu sendiri pun engkau, pertobatanmu tidak menjadi berkat. Bertumbuh, menghasilkan buah. Caranya bagaimana? Hanya berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan secara pribadi. Setidaknya ada 3 kisah di dalam perjanjian baru yang bertutur tentang perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Kita mengenal kisah Nikodemus, kita mengenal kisah wanita Samaria, dan kita juga mengenal kisah Sakius. Ketiga-tiganya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan ketiga-tiganya di ujung hidupnya mengalami satu perubahan. Kalau hidupmu tidak berubah ke arah yang positif, engkau masih hidup dalam hidup yang lama, sia-sia engkau datang di tempat ini. Sekali lagi, kalau engkau dan saya tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, sia-sia tiap minggu engkau buang waktu, luangkan waktumu menghangatkan kursi-kursi yang ada. 1,5 hingga 2 jam engkau ada di tempat ini. Kalau tidak ada perubahan hidup atas hidupmu, sia-sia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Pak Agung akan bacakan bagi kita sekalian. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dilanjut 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini parameternya, ini ukurannya, ini timbangannya untuk engkau dan saya bercermin. Sudahkah aku menghasilkan buah? Galatia 5 ayat 22 ini menjadi parameter kita. Sudahkah kita berbuah? Kalau mulut ini masih bau comberan, kalau isi kepala ini masih isinya busuk, kalau niat hati ini masih sering tipu sana tipu sini, berbuat yang tidak baik, kalau tangan ini masih suka ngaploki istri kita, kalau mulut ini masih suka mengata-ngatai suami kita dengan kata-kata yang kotor, sekali lagi percuma, sia-sia engkau hadir di tempat ini, engkau belum menghasilkan buah pertobatan. Belajar, berproses untuk engkau dan saya menikmati, menghasilkan buah-buah pertobatan. Di dalam pertemuan dengan Yesus ada satu hal yang dia beri. Kita mau belajar hanya satu kisah saja di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9, 16 sampai yang ke-18. Saya mau bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Kisah wanita Samaria yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Satu waktu, satu saat Yesus melintasi daerah Samaria yang menurut tradisi orang Yahudi jangankan bergaul, berkomunikasi pun tidak dengan orang-orang Samaria. Dan Yesus yang lahir secara biologis sebagai orang Yahudi tentu tinggal, menetap dan mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Sehingga Yesus pun sejatinya tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Mengapa orang Samaria menjadi kelas nomor 2? Kelas yang terpinggirkan. Orang Yahudi menolak untuk bergaul dengan mereka. Sebab, ada sebabnya. Orang-orang Samaria itu adalah orang yang dihasilkan, keturunan yang dihasilkan dari kawin campur.
Ketika orang-orang Israel dari tanah Mesir memasuki Kanaan, ada satu hal yang diwanti-wantikan Allah kepada Musa dan Yosua penerusnya. Jangan kalian kawin mengawinkan, memberikan anak-anakmu kepada orang-orang Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Ada sebuah keturunan yang mengawinkan dengan orang-orang Samaria, dan lahirlah sebuah bangsa Samaria, dan itu menjadikan orang-orang Yahudi tidak mau bergaul. Ayat yang ke-9, tidak semestinya Yesus bercakap dengan wanita Samaria. Makanya wanita Samaria ini berkata, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku. Tetapi wanita ini jatuh hati begitu ketemu dengan satu pribadi asing. Pribadi yang menggoncangkan rohnya, pribadi yang menggoncangkan imannya. Muncul keintiman, percakapan yang intens antara Yesus dengan wanita ini. Percakapan yang personal, percakapan yang pribadi. Orang kerten ngendiko, percakapan yang jeru. Ayat yang ke-16, 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tanpa satu keintiman, tidak mungkin seseorang open heart, membuka hati sampai sedalam seperti wanita ini katakan kepada Yesus. Percakapkan dengan Yesus. Yesus tahu ternyata wanita ini punya masa lalu, hidup masa lalu, sejarah masa lalu yang semerawut. Dia punya 5 suami. Dan lelaki yang hari itu tinggal bersamanya, lelaki yang ke-6, statusnya masih kumpul kebo. Kalau seorang pria beristri banyak, namanya poligami. Dia menganut paham poliandri. Wanita ini menganut paham poliandri. Hidup dengan banyak suami. Hidup masa lalunya semrawut. Gak karu-karuan. Tetapi apa? Di ujung percakapan. Di ujung hidupnya. Simak ayat yang ke-39. Akibat dari keintiman berjumpa dengan Yesus, wanita dengan masa lalu yang semrawut, wanita dengan kehidupan masa lalu yang tidak benar. Ayat 39 berkata demikian, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wanita ini menjadi pewarta Injil. Wanita ini menjadi pewarta. Aku sudah ketemu dengan satu pribadi yang mengenal hatiku. Bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang rasul, bukan hanya seorang rabi. Tapi aku mengenal dia sebagai orang yang dijanjikan oleh nabi-nabi sejak zaman dulu. Dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Hanya satu keintiman. Sekali lagi, satu keintiman yang membuat wanita ini bersaksi lewat mulutnya. Aku berjumpa dengan Mesias. Tidak gampang pada waktu itu. Dengan tradisi yang ada. Mengenal Yesus sebagai pribadi sang Mesias. Tapi wanita ini, dia membawa begitu banyak orang untuk percaya. Karena apa? Dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan akibat perjumpaannya dengan Yesus, dia diberikan satu keintiman. Berbicara tentang keintiman bagi sepasang suami istri adalah satu hal yang penting. Karena hanya dengan keintiman sajalah sepasang suami istri menghasilkan anak-anak biologis yang mengerti, katakan amin.
Hanya dengan keintiman sajalah sepasang suami istri menghasilkan buah cinta, buah kasih. Dan hanya dengan keintiman dengan Bapa di sorga, dengan Roh Kudus saja engkau dan saya akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang percaya katakan amin. Hanya dengan keintiman. Apa itu keintiman? Keintiman itu satu cara. Cara untuk rohanimu, cara untuk imanmu, cara untuk rohmu berakar, bertumbuh, berbuah. Kalau orang sebagai bodybuilder, cara untuk menyehatkan tubuh, membentuk otot-otot dengan apa? Rajin olahraga, rajin olah beban, beri vitamin nutrisi bagi tubuh ini. Demikian juga halnya dengan rohmu. Engkau butuh roh yang kuat. Engkau butuh iman yang bertumbuh. Bertumbuh menghasilkan buah. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain kau dekat. Baca firman. Luangkan dan berikan waktumu khusus hari-hari ini. Hanya dengan keintiman. Doa mendatangkan kuasa. Hanya dengan doa. Hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Engkau dan saya akan kuat. Semakin kuat. Terus kuat menghadapi hidup ini. Yang sepakat katakan amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata Yesaya 40 ayat 31. Menanti-nanti itu bukan berbicara tentang 1, 2, 3 hari. Tapi terus continue. Terus continue. Berkesinambungan. Menanti-nantikan Tuhan. Ketika engkau dan saya menanti-nantikan Tuhan, terus intim. Kepadamu akan diberikan sepasang sayap Raja Wali yang mengerti, katakan amin. Di terjemahan King James Version dikatakan to exchange. Allah merubah kekuatanmu, merubah kemampuanmu, bukan dengan kekuatan yang lain, tapi dikatakan Allah merubah kekuatanmu dengan kekuatannya Allah sendiri, diberikan kepadamu supaya engkau dan saya cakap menanggung segala perkara. Engkau dan saya mampu terbang melintasi awan-awan kelam. Berjalan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi penat. Karena apa? Intim. Karena apa? Intim. Bersekutu erat. Dan doa mendatangkan kuasa. Yang sepakat katakan amin. Intimlah di dalam doamu. Intimlah di dalam baca firman-Mu. Engkau akan menghasilkan buah. Engkau akan menghasilkan buah. Engkau akan menghasilkan buah. Yang Allah cari bukan uangmu, bukan kecakapanmu, bukan kepandaianmu di akhir zaman ini, bukan mobilmu, bukan kemewahanmu, tapi seberapa banyak buah yang kau hasilkan. Yang mengerti katakan amin. Hal yang pertama yang dihasilkan oleh satu keintiman adalah menghasilkan buah pertobatan. Hal yang kedua yang dihasilkan oleh satu hal yang bernama keintiman adalah saling mengerti, saling memahami. Sepasang suami istri yang diproses sekian waktu lamanya dalam hidup rumah tangga, lambat laun akan saling mengerti satu sama lain. Hanya dengan gestur tubuh, tidak perlu ngomong. Cukup si suami mengedipkan matanya kepada istrinya. Istrinya sudah paham. Si suami yang kedatangan tamu minta suguhan buat tamunya. Tapi coba, bukan sepasang suami istri. Si lelaki minta segelas air minum, mengedipkan matanya kepada seorang wanita teman biasa. Apa yang terjadi? Kaplok. Betul apa betul? Karena apa? Tidak saling mengerti. Keintiman menjadikan engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Yang sepakat katakan amin. Hari-hari ini ketika hidup ini semakin kejepit-pit, kata Pak Anton almarhum, kepojok-jok, kepepet-pet, engkau dan saya bisa mengerti bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah.
Dan apa yang Allah lakukan? Kejadian 1 pasal yang ke-31. Di sana berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini, kata Allah, mengerti, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan, sekalipun hari-hari ini yang ada di depan matamu. Yang engkau dengar hari-hari ini sesuatu yang memusingkan kepalamu, memberatkan hatimu. Tetap percaya, yang Yesus berikan kepadamu untuk kebaikan masa depanmu. Karena apa? Saling mengerti. Saling mengerti. Saling mengerti. Karena apa? Intim. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Pak Agung akan bacakan bagi kita sekalian. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Surat yang terakhir, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Hanya Yesus pemegang kunci Daud, yang sepakat katakan amin. Dia punya kuasa membuka dan membuka pintu kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Kalau sekali lagi, kalau hari-hari ini engkau sudah bergumul sekian tahun lamanya untuk satu doa, tapi Yesus sampai hari ini belum membuka pintu atas hidupmu. Tuhan belum buka pintu atas kesehatanmu. Tuhan belum buka atas pintu-pintu solusi rumah tanggamu. Engkau belum melihat pintu yang terbuka atas pergumulanmu, menantikan seorang anak, menantikan jodoh, menantikan berkat, menantikan pekerjaan sudah sekian tahun lamanya Tuhan. Saya mau bertanya, pantaskah engkau dan saya kecewa? Jujur jawab dalam diri kita, pantaskah engkau dan saya kecewa? Yesus tidak saja memegang kunci untuk membuka, tapi firman Tuhan berkata, Yesus punya kuasa, berhak juga untuk menutup pintu-pintu kesembuhanmu, menutup pintu-pintu rezekimu, menutup pintu-pintu jawaban doamu, menutup pintu-pintu kesembuhanmu. Sebagai seorang hamba Tuhan di tempat ini, saya mau berkata kepada Anda sekalian, pintu yang terbuka, pintu yang tertutup, pintu yang masih tertutup bagi Allah sama pentingnya bagi hidupmu dan bagiku yang sepakat katakan amin. Pintu yang tertutup bagimu hari-hari ini, pintu yang masih tertutup bagi kesehatanmu, pintu yang masih tertutup bagi rezekimu, pintu yang masih tertutup bagi pekerjaanmu, pintu yang masih tertutup bagi mungkin jodohmu, pernikahanmu, sama pentingnya dengan pintu yang Tuhan buka, yang sepakat katakan amin. Saya mau beri satu analogi, satu perumpamaan. Ketika kita pergi ke Wonogiri, ada sebuah waduk besar di sana, Waduk Gajah Mungkur, yang dulu pada pembangunannya menenggelamkan kurang lebih 6 kecamatan. Tidak selamanya pintu air di Wonogiri tertutup. Dan tidak selamanya pula pintu Waduk Gajah Mungkur itu terbuka. Ketika pintu air Wonogiri, pintu air Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri itu terbuka terus, apa yang terjadi? Debit air yang melimpah akan menenggelamkan kota Solo dan sekitarnya. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika selamanya pintu itu tertutup, Solo dan sekitarnya akan kering kerontang di masa musim kemarau.
Sekali lagi, pintu yang tertutup hari ini bagi hidupmu dan hidupku sama pentingnya, sama pentingnya, sama berharganya dengan pintu-pintu yang kau doakan untuk terbuka. Yang mengerti katakan amin. Saya mau ajak engkau dan saya mulai memahami ada pintu yang Tuhan izinkan tetap tertutup karena Dia berhak dan berkuasa menutup pintu-pintumu. Mengapa? Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 3. Saya bacakan ayat ini bagi penjenengan. Ayat 3 disambung ayat 6 dan 17. Ayat yang ketiga berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ayat yang ke-6, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau sekarang zaman kekinian, zaman now, setiap hari Maria Marta, saudara Lazarus yang sedang sakit keras itu, yang dikatakan dikasihi oleh Yesus, pagi, siang, sore, malam akan terus kejar Yesus lewat WA. Gusti Yesus enggal rawuh, sederek kami sakit keras, segera datang ke Betania. Kami membutuhkan pertolonganmu. Yesus menjawab singkat dalam WA-nya, oke. Tapi gak datang-datang. Hari berikutnya terus di WA, pagi, siang, sore, malam mintes. Yesus kapan datang? Kami butuh pertolonganmu. Saudaraku hampir mati. Yesus ngomong apa? Menjawab apa? Oke. Tapi gak datang-datang. Malah pergi meninggalkan arah yang berlainan. Dan firman Allah berkata di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari menurut tradisi orang Yahudi. Roh orang yang mati itu sudah meninggalkan tubuhnya kembali ke rahmatullah. Sudah tertutup pintu sama sekali bagi Maria dan Marta untuk melihat mujizat. Yesus datang terlambat. Pintu juga tidak dibuka oleh Yesus. Mereka hanya minta apa toh? Sembuh. Tapi firman Tuhan berkata di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tidak saja kesembuhan yang diizinkan Tuhan terjadi atas Lazarus. Maria Marta minta apa tadi? Sembuh. Tapi Yesus tidak membuka pintu kedatangannya, tidak membuka pintu kehadirannya, tidak membuka pintu kesembuhannya, tidak datang segera ke Betania, bahkan menunda waktu 2 hari lagi. Yesus seolah-olah menutup pintu supaya apa? Maria Marta mendapat kemuliaan yang lebih. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, terbersih dalam hati pikiran kita. Itu yang Tuhan beri bagimu dan saya yang sepakat katakan amin. Bahkan Dia memberi jauh lebih besar dari apa yang mampu engkau pikirkan dan doakan, yang sepakat katakan amin. Ketika hari-hari ini engkau melihat pintu kesembuhanmu belum juga terbuka, engkau melihat pintu rezekimu belum terbuka, engkau belum melihat pintu jodohku belum sampai, tetaplah percaya bahwa waktunya bukan waktumu. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 berkata, Dia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya, yang sepakat katakan amin. Tapi ayat itu belum selesai. Ayat itu masih berkata, sayang sekali banyak orang tidak mengerti mau Tuhan, rencana Tuhan, acara Tuhan dari awal
sampai akhir. Tapi hanya dengan keintiman. Sekali lagi, hanya dengan keintiman. Engkau dan saya akan mengerti setiap jalan dan rancangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan penuh damai sejahtera. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita minta, Dia berikan. Bahkan lebih dari apa yang mampu engkau pikirkan dan doakan. Waktumu bukan waktunya Tuhan. Dan Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang mengerti katakan amin dengan suara yang mantap. Saya belum mendengar kata amin yang mantap. Katakan amin bersama-sama. Jadilah menurut iman dan percayamu. Yang kedua, kalau yang pertama tadi, keintiman diberikan ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan hanya keintiman yang membuat engkau dan saya menghasilkan buah. Hanya dengan keintiman engkau dan saya mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan mendua hati dan tetap fokus serta tetap berjaga-jaga. 2 poin yang saya jadikan satu untuk menutup renungan pada malam hari ini. Eutikus sekali lagi hilang fokus dan menjadi ngantuk karena tidak tekun dengar. Tidak tekun dengar apa yang Paulus katakan. Orang di dalam hidup ini menjadi tidak fokus hanya ada 2 sebab. Sebab yang pertama tekanan hidup. Yang kedua kenyamanan hidup. Sulit toh hidup ini. Penuh tekanan juga salah, membuat kita tidak fokus. Hidup nyaman juga seringkali membuat kita tidak fokus. Banyak duit, banyak gangtau, banyak pekerjaan yang menghasilkan rezeki, membuat pelayanan kita jadi tidak fokus. Yesus yang di depan sumber berkat itu mulai kita tinggalkan karena pekerjaan kita, karena kesibukan kita, karena gangtau yang terus kita kejar. Sebaliknya, tekanan hidup seperti murid-murid Yesus. Andreas, Yakobus, dan Simon Petrus. Yang diajak ke Getsemani, mereka tertidur karena apa? Mereka ngantuk disebabkan tekanan hidup yang begitu besar. Sebentar lagi gurunya akan mati. Dan itu menggoncangkan imannya. Ngantuk karena apa? Terlalu lelah, terlalu penat, terlalu letih karena tekanan hidup. Fokus. Hidup ini hanya sementara. Dan kita tidak ngerti berapa panjang umur kita. Fokus kita adalah kekekalan bersama Kristus Yesus Tuhan di Yerusalem baru yang sepakat katakan amin. Tetap fokus. Dengan cara seperti apa? Intim. Intim. Intim dengan Yesus. Tidak ada resep lain. Tidak ada obat lain. Untuk engkau tetap kuat di dalam menghadapi hidup-hidup ini. Kecuali engkau dan saya intim dengan Yesus. Akhir zaman di mana engkau dan saya hari-hari ini tinggal. Jangan pernah iseng dengan dosa. Tetap fokus. Tetap berjaga-jaga supaya engkau dan saya terhindar dari bahaya tidur eutikus. Saya undang petugas mimbar untuk bisa bersama-sama melayani kita kembali. Kesimpulannya, di masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, milikilah hidup yang berjaga-jaga dalam doa. Milikilah keintiman yang penuh dan bertobat dari semua dosa kita. Sehingga dari anugerah perkenanannya melimpah di dalam hidupmu. Soli Deo Glory. Tuhan Yesus memberkati.